Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Betty. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah bank. Dia merupakan seorang wanita yang memiliki sifat individualisme, tidak pernah peduli dengan keadaan sekitarnya. Hal tersebut bisa dibuktikan ketika ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh preman dan wanita itu meminta tolong kepada Betty. Namun Betty tidak pernah mempedulikannya. Seketika wanita itu dihabisi oleh preman tersebut. Singkat cerita, ketika ada seorang nenek yang sedang mengajukan pinjaman ke bank, Betty pun menolaknya dan mencaci maki nenek tersebut. Selanjutnya, ketika Betty diminta menjadi saksi atas kasus seorang wanita di awal film tadi, Betty pun tidak mau dan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tidak lama kemudian, dirinya kembali ke bank dan melihat ada seorang nenek yang sebelumnya dia tolak. Namun tiba-tiba nenek tersebut mendapatkan bantuan dari teman kerjanya. Karena kesal, Betty pun mencaci maki temannya itu. Kemudian Betty pergi ke toilet, tetapi dia malah terkunci di dalam dan dia menuduh bahwa yang mengunci dirinya adalah temannya tersebut. Akhirnya Betty dapat keluar dengan memanjat pintu toilet karena beranggapan bahwa temannya yang telah mengunci. Langsung saja Betty menampar temannya itu. Sang atasan yang mengetahui perbuatan Betty akhirnya memanggil Betty dan menyuruh Betty untuk mengambil cuti untuk beberapa minggu. Setelah itu Betty pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, kawan lama Betty menelpon. Dia adalah teman masa kecilnya yang bernama Siti. Siti menyuruh Betty untuk mendatanginya. Singkat cerita, Betty pun pergi ke salah satu pulau yang dimana pulau tersebut adalah kampung halamannya. Pulau itu bernama Mudo. Sesampainya di sana, Betty pun disambut oleh Siti. Siti sangat bahagia karena sudah lama dia tidak bertemu dengan Betty. Bahkan para warga Pulau Mudo tampak begitu senang melihat kedatangan Betty. Namun tidak dengan mertua Siti yang terlihat tidak begitu suka dengan kedatangan Betty. Lalu Siti pun mengenalkan suaminya yang bernama Anwar serta adiknya bernama Robi. Setelah itu, Siti mengantar Betty ke rumah. Rumah tersebut merupakan peninggalan kakeknya Betty. Tidak lama kemudian, datanglah anak Siti yang bernama Cindy. Siti menyuruhnya untuk memberi salam kepada Betty, tapi Cindy langsung pergi begitu saja dengan wajah yang sinis. Lalu Betty menanyakan tentang anaknya Siti. Siti pun bercerita bahwa anaknya sudah berusia 10 tahun dan Siti sangat ingin menyekolahkan anaknya itu, tapi tidak disetujui oleh keluarganya. Karena keluarganya beranggapan bahwa wanita tidak perlu pendidikan. Setelah itu, Betty pun melihat keadaan rumah dan mengatakan bahwa rumah itu terlihat sangat bersih dan nyaman. Lalu Siti menjawab bahwa dirinya lah yang selama ini membersihkan rumah itu, agar ketika Betty datang dapat digunakan dengan nyaman. Selanjutnya, scene berpindah. Terlihat Siti sedang makan bersama dengan keluarga kecilnya. Dan di situ ada juga Robi yang ternyata dirinya tinggal bersama mereka. Lalu ketika sedang makan, Cindy mengajak sang ayah untuk mencari ikan pada malam itu. Ketika mereka berdua pergi mencari ikan, Robi sang adik ipar langsung beraksi. Dia memaksa Siti untuk melakukan oh yes, oh no. Bahkan perbuatan itu bukan baru pertama kali ini terjadi, tapi Robi sudah melakukannya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Anwar dan Cindy pulang ke rumah. Di sana Siti bersikap biasa saja dan Anwar juga menyadari bahwa adiknya baru saja melakukan aksinya. Kemudian ketika Siti mengungkit masalah tentang Robi, di situ Anwar justru menendang Siti dan mengatakan bahwa Siti harus menghormati keluarganya. Keesokan harinya, datanglah seorang wanita lagi ke pulau tersebut. Wanita itu merupakan wanita panggilan. Di sisi lain, Cindy yang sedang bersama dengan Betty terlihat sudah begitu dekat, dikarenakan Betty mengajaknya untuk bermain bersama. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali ke rumah. Di sana terlihat Siti menyuruh pergi Betty dan juga Cindy, dikarenakan suaminya atau si Anwar ini sedang beradegan oh yes oh no dengan wanita panggilan tadi. Siti menginginkan agar Cindy tidak melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya.
Kemudian setelah wanita tersebut beradegan oh yes oh no dengan si Anwar, dia mengatakan kepada Siti, mengapa hanya diam saja saat semua ini terjadi. Ternyata wanita itu merasa kasihan kepada Siti, lalu berniat mengajak Siti untuk pergi dari tempat itu. Tapi Siti menolaknya. Dia merasa masih sanggup berada di tempat itu dan juga Cindy masih membutuhkan sosok ayah. Selanjutnya, Siti pun menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Siti memang disuruh Anwar untuk bekerja setiap hari, berbeda dengan Anwar yang bersikap layaknya seorang raja. Setelah itu, Siti pun pulang ke rumah, dan ketika dirinya melihat ke celana Anwar, ternyata terdapat celana dalam milik Cindy yang berada di kantong celana itu. Begitu sangat terkejut hingga dia langsung pergi untuk melihat keadaan Cindy, dan ternyata Cindy sedang berdandan. Siti pun langsung bertanya, mengapa kamu berdandan seperti itu? Kemudian Cindy menjawab agar dirinya lebih dicintai oleh sang ayah. Singkat cerita, pada malam hari, Siti meminta bantuan kepada Betty untuk mengajak dirinya dan juga Cindy pergi dari tempat itu. Namun lagi-lagi, Betty yang mempunyai sifat cuek, dirinya menolak dan mengatakan lain kali saja. Di sana, Siti berusaha dan meminta kepada Betty untuk membawa Cindy saja. Karena bingung, akhirnya Betty bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Siti menjawab bahwa Anwar telah melakukan oh yes, oh no terhadap anaknya sendiri. Dan lagi-lagi Betty tidak mempercayainya dan beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah akal-akalan dari Siti agar dia dapat pergi dari tempat itu. Akhirnya, Siti mengambil sebuah keputusan. Dia mengambil beberapa uang milik Anwar dan menelpon sang wanita panggilan tadi. Singkat cerita, dengan secara diam-diam Siti membawa Cindy dan pergi ke pinggir pantai. Dan benar saja, wanita panggilan itu datang untuk menjemputnya. Namun karena wanita tersebut ditemani oleh salah satu kenalan dari Anwar, Siti pun mencoba bernegosiasi dengannya. Tapi orang tersebut tidak pergi-pergi juga, sehingga Anwar pun datang dan mengetahui dirinya. Langsung saja Anwar menyeret Siti kembali ke rumah sambil memukulinya. Wanita itu yang melihat kejadian ini merasa kasihan dan meminta kepada warga sekitar agar membantunya. Tapi para warga malah menyuruh Anwar untuk memotong kaki Siti agar tidak bisa kabur lagi dari tempat itu. Lalu wanita panggilan itu langsung dibawa oleh Robi dan langsung seketika diajak oh yes, oh no. Cindy yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk menghentikannya. Tetapi usaha dirinya gagal sehingga dirinya ikut disiksa oleh ayahnya sendiri. Usut punya usut, ternyata Anwar bukanlah ayah dari Cindy. Melainkan Cindy ini adalah anak hasil dari Anwar yang dahulu kala memperkaos Siti secara beramai-ramai. Karena Cindy masih memberi perlawanan, dirinya pun akhirnya terhempas dan membuat kepalanya terbentur di batu sehingga Cindy pun harus tewas seketika. Melihat hal tersebut, Siti menangis histeris karena anaknya meninggal secara tragis. Singkat cerita, datanglah polisi dan mencari keterangan atas kejadian tersebut. Di situ para warga justru membantu Anwar untuk tidak memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika polisi itu bertanya kepada Siti, Siti pun menjawab bahwa yang menghabisinya adalah Anwar. Tapi para warga masih berusaha menutupi semuanya. Sehingga Anwar pun mengatakan kepada polisi bahwa Cindy tewas karena terjatuh terpeleset ketika saat itu Siti mengajaknya pergi dari pulau itu. Di sini pun terlihat Anwar berpura-pura menangis dan kemudian tiba-tiba datanglah Betty. Di situ polisi langsung bertanya kepada Betty, namun Betty menjawab dirinya tidak tahu apa-apa. Akhirnya polisi tersebut pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu saat polisi itu ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Betty ingin ikut pergi dengannya. Tapi para warga terus menyuruh polisi tersebut untuk pergi, karena para warga tidak mau jika Betty ikut dengannya dan bisa saja Betty nantinya akan membocorkan kejadian yang sebenarnya ini kepada polisi tersebut. Setelah itu, Betty memutuskan untuk kembali pulang. Di situ sudah ada Robi yang memberikannya sebuah makanan. Dan ternyata makanan tersebut sudah diisi oleh obat bius.
Kemudian Betty pun pingsan seketika. Lalu Robbie yang sudah berniat untuk melakukan oh yes oh no, namun aksinya tersebut gagal dan dapat dihentikan oleh Siti yang tiba-tiba datang menghampirinya. Keesokan harinya, Siti pun menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terlihat Siti yang bekerja terus-terusan, sedangkan yang lainnya hanya mengobrol dan menggosip saja di bawah pohon rindang. Dan tiba-tiba disitulah kesabaran Siti mencapai titik batasnya. Langsung saja Siti mengambil sebuah senjata tajam dan langsung menghabisi satu persatu orang-orang yang telah menyakiti perasaannya. Dan yang tersisa kini hanyalah seorang kakek tua yang sedang ketakutan. Di situ Siti tidak menghabisinya karena hanya kakek tua tersebut yang tidak pernah menyakiti perasaan Siti. Akhirnya Siti pun mencari orang-orang yang telah menyakitinya selama ini. Siti pun bertemu dengan sang mertua. Sang mertua yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke pantai. Kemudian sasaran selanjutnya adalah si Robbie, dan tanpa basa-basi Siti langsung saja menghabisinya. Namun ketika itu Betty melihat apa yang sedang dilakukan oleh Siti. Ketika Siti mencoba menghampirinya, Betty pun melarikan diri karena ketakutan. Tidak lama kemudian tibalah Anwar dan salah satu temannya. Mereka melihat mayat dari Robbie dan ternyata mereka semua sudah ditunggu oleh Siti. Ketika Siti ingin menghabisinya, secara mengejutkan, Betty kembali dan berteriak, "Awas!" Sontak saja Anwar dan temannya ini selamat dan memberikan perlawanan kepada Siti. Ketika Anwar ingin menghabisi Siti, dia pun memberikan perlawanan dengan menggigit salah satu jari sehingga pisau yang dipegang oleh Anwar terjatuh. Lalu Anwar yang sudah bersiap untuk menghabisi Siti dengan palu, tiba-tiba dari arah belakang Siti menusuk dirinya menggunakan pisau yang saat itu ia gunakan dengan mulutnya hingga seketika Anwar pun tewas. Lalu rekan-rekan Anwar bersama dengan Betty melarikan diri. Tetapi ketika mereka ingin melarikan diri, Siti dapat mengejarnya. Namun berbeda dengan Betty, dirinya dapat berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Dendam Siti tidak sampai di situ. Siti ingin menghabisi Betty serta polisi yang sebelumnya datang menemui dia. Ketika itu, Betty dapat ditemukan oleh polisi dengan keadaan Betty yang sedang pingsan. Lalu polisi tersebut membawanya ke kantor. Benar saja, Siti mengejar mereka. Kemudian, scene berpindah. Terlihat Betty yang terbangun dari pingsannya terkejut melihat kehadiran Siti yang sudah ada di hadapannya. Lalu Betty langsung melarikan diri dan melihat para polisi yang sudah tewas telah dihabisi oleh Siti, serta pintu keluar yang sudah terkunci sehingga Betty tidak dapat lagi melarikan diri dari Siti. Betty mencoba menyelamatkan dirinya dengan mengunci salah satu sel agar Siti tidak dapat menghampirinya. Tetapi hal tersebut sia-sia karena kunci sel itu dapat ditemukan oleh Siti. Namun ketika Siti ingin membuka pintu sel tersebut, polisi itu masih hidup dan langsung menembaknya hingga terluka parah. Di situ Siti yang belum tewas langsung menghabisi polisi itu dengan sebuah palu. Kemudian saat Siti sekarat, dirinya ingin menghabisi Betty. Namun hal tersebut dapat dilumpuhkan oleh Betty, lalu menusuk leher Siti dengan sebuah pisau. Siti pun tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Betty yang selamat dari kejadian itu membuka surat-surat yang semua itu adalah kiriman dari Siti. Salah satu surat tersebut berisikan bahwa Siti sangat merindukan Betty dan menyuruhnya untuk datang. Dikarenakan Siti ingin meminta bantuan kepada Betty, dan akhirnya film pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya.